Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Samsung Galaxy Z Flip, HP lipat lagi dari Samsung yang harganya 21.888.000. Harganya itu lebih tinggi daripada Samsung Galaxy S20 Ultra yang videonya udah tayang duluan. Padahal S20 Ultra itu speknya udah super gila loh. Z Flip yang cuma super gini bisa apa sih? Saya awalnya mikir gitu, tapi pas udah tahu soal speknya, ternyata HP kecil gini punya spek yang garang juga. Chipsetnya pakai Snapdragon 855 Plus, RAM-nya 8GB, memori internal 256GB, kamera utama 12 megapiksel, yang ditemenin kamera ultrawide 12 megapiksel, di dalamnya ada satu kamera selfie juga 10 megapiksel, baterai 3300 mAh, punya NFC, speaker stereo, sama udah pakai One UI 2. Secara spek HP ini memang bukan kaleng-kaleng lah, tapi saya rasa Anda pun udah nggak terkejut ya dengar spek kayak gitu. Malah kalau nggak denger gitu mungkin Anda bakal ribut, soalnya harganya udah tembus 20 juta kan. Jadi mending kita bahas bagian yang bikin HP ini unik lah, sampai bagiannya nempel gitu ke namanya. Fitur Flip, layar touchscreen-nya yang bisa dibuka tutup. Konsep di Z Flip ini lumayan lucu sih. Kalau Galaxy Fold kan saya nyebutnya tablet yang bisa dilipat biar bisa jadi seukuran HP. Kalau Z Flip dia bener-bener HP yang bisa dilipat biar bisa jadi seukuran setengah HP gitu. Intinya ukuran barunya ini bikin dia jadi lebih enak buat ditaruh di kantong baju. Jadi lebih pas. Saya ada coba taruh di kantong celana jeans sih, tempat kita biasa naruh HP yang ukuran biasa, tapi kalau Z Flip ini kita harus rogos lebih dalam karena dia lebih kecil kan. Pas saya masukin ke kantong jeans itu saya jadi mikir, Z Flip ini ide bagus atau enggak ya? Kalau Fold kan saya ngerti banget soal keunggulannya yang bisa ngasih kita layar lebih gede tapi ukurannya kayak biasa. Tapi kalau Z Flip, seberapa perlu sih kita ngehemat ruang di kantong kita sampai kita harus ngelipat HP yang sebenarnya ukurannya udah PW di tangan kita, tapi masih kita lipat biar kita bisa ngehemat ruang di kantong, atau biar keren ya. Apalagi kalau HP-nya lagi kita lipat, kita jadi nggak bisa banyak ngapa-ngapain selain ngelihat notif doang. Sama kita bisa selfie juga yang previewnya ditampilin di layar depan yang ukurannya 1,1 inci. Kalau mau pakai HP ini 100% ya kita harus buka layarnya dan jatuhnya ukurannya kayak HP biasa dan cara pakainya kayak HP biasa juga. Apa itu nggak ribet? Atau malah jadi nilai positif karena bikin kita jadi nggak terlalu sering buka HP? Kayak pengalaman positif saya di Galaxy Fold. Worth it atau enggak sih itu tergantung masing-masing ya, tapi itu kesan pertama saya. Cuma kalau bagian yang mungkin ribet itu enggak masalah, udah banyak bagian positif yang nunggu, bagian yang unik lah, unik banget. Paling gampangnya kita lihat aja desainnya yang jelas bakal bikin orang ngeliat. Itu HP apaan sih? Kok lucu ya kecil kayak gitu? Terus mengkilat dan wow, itu bisa dibuka kayak gitu kok keren ya. Feel pas buka tutupnya sendiri mirip kayak laptop ya, dia nggak maksa kita buat pakai layarnya di derajat tertentu. Jadi bisa kita posisiin lumayan bebas asal jangan nyaris full kebuka atau ketutup aja. Sistem yang fleksibel kayak gini bikin kita bisa naruh HP di meja buat kayak nonton atau buat selfie, buat tiktokan mungkin. Video call juga bisa tanpa harus pakai tripod atau senderan biar HP-nya bisa berdiri. Samsung juga udah optimisasi beberapa aplikasi yang ada di dalam Z Flip ini kayak kamera, YouTube, Google Duo, dan lainnya. Biar layar bagian atas sama bawahnya bisa enak gitu pembagiannya. Saya yakin masih banyak aplikasi lain yang bisa manfaatin sistem kayak gini tapi belum saya cari tahu. Oh ya, ngomong-ngomong soal layar, ukurannya 6,7 inci ya, resolusinya Full HD+, dan panelnya udah AMOLED. Samsung kelihatan udah belajar lumayan banyak dari pengalaman Galaxy Fold kemarin lah. Soalnya pas pertama kali saya pegang Z Flip ini, dia kerasa lebih mateng gitu. Terutama kualitas layarnya yang memang bahannya itu udah berubah dari yang sekedar plastik di Galaxy Fold sekarang udah pakai kaca. Namanya Samsung Thin Glass. Manusia ini ajaib lah, padahal saya kirain kaca itu kan batu ya, dan batu itu nggak bisa dilipat. Tapi di Galaxy Z Flip ini entah gimana resepnya biar kacanya bisa ngelipet, hebat banget. Cuma walaupun dia hebat udah pakai kaca, Anda ngarepnya jangan ketinggian dulu ya. Jangan ngarepin kalau kacanya ini bisa kuat kayak Gorilla Glass, belum sejauh itu soalnya. Dan jangan ngarep juga kalau layarnya udah bisa mulus banget tanpa ada bekas lipetan, karena di Z Flip ini masih ada, walaupun udah lebih sopan daripada Fold. Masih banyak lah yang bisa dikembangin dari layarnya ini. Buat sekarang minimal dia lebih enak disentuh dulu.
Menarik buat ngelihat gimana rasanya pakai Samsung Galaxy Z Flip ini lama-lama. Apakah dia bikin betah atau bikin ribet? Kesan pertama saya soal HP ini memang bikin bingung sih, soalnya HP ini baru kan Z Flip ini, dan wajar kalau banyak bagian yang bikin penasaran. Buat sekarang gitu dulu video soal Samsung Galaxy Z Flip. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!